Ini smoothnya hampir sama dengan Ryobi Ultra Power. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Kali ini gua akan kasih lihat lagi sesi bongkar-bongkar. Nah, kali ini di reel dari brandnya Anyfish nih. Ini reel brandnya Anyfish, pasti sobat-sobat angler juga udah pada tahu ya, ini merek yang banyak di pasaran. Dan ini juga tipe reel yang salah satunya legend ya. Nih kalau bisa dilihat, ini adalah Anyfish ProStar ya. Untuk review ProStar itu udah ada di video gua untuk review-reviewnya, tapi gua akan ulang sedikit kenapa gue bisa kategorikan ProStar ini adalah reel legend ya, karena dengan ukuran kecil seperti ini, harga ekonomis, dia mempunyai putaran yang sangat smooth sekali ya. Nih tuh ya, jadi kalau smoothnya itu kalau gue bilang ya, gue bisa bandingin ini smoothnya hampir sama dengan Ryobi Ultra Power ya. Nih oke, jadi reel murah dan speknya juga lumayan oke. Jadi langsung aja lihat ya pembongkarannya apa aja sih keunggulan reel ProStar ini dibandingkan reel ukuran 1000 merek lainnya ya, kecuali yang Ryobi ya, yang harganya setara sama dia. Apa aja sih kelebihannya nih ya. Oke, jadi yang pertama itu dia sudah power handle ya, jadi handle-nya akan gua buka dulu ya. Ya, ini handle-nya, ini bahannya ya, tuh dia modelnya knop seperti ini. Mungkin ini akan gue buka dulu, kasih lihat teman-teman. Kalau mau ada yang mau ganti round knob, jadi nggak pusing, ini tinggal PNP apa harus kita custom dulu, apa kita potong dulu asnya ya. Kita lihat. Nah, jadi kalau untuk ProStar ini, kalau kita ingin meniat ganti dengan round knob, harus kerja keras sedikit ya. Ini harus kita potong, habis itu teman-teman bisa beli as di luaran ya, di online banyak asnya ya. Jadi langsung kita bisa ganti dengan round knob. Oke, bagian knob kita taruh di sini. Habis itu kita akan buka di bagian ya. Sebelum gue buka bagian drag knobnya, gue akan tes sing dragnya dulu ya. Oke, sing dragnya juga bagus ya dia ya. Oke, kita buka dulu. Nih, ini salah satu kenapa gue bilang reel ProStar ini sangat legend. Ini yang gue suka, reel yang harganya lumayan ya, lumayan murah. Pas di kantong dia sudah ada seal ya, rubber sealnya di bagian drag knob ya, karena ini bagian yang sangat penting ya. Jadi untuk reel yang seharga dengan Anyfish ProStar ini, dia sangat apa ya, sangat lebih unggul lah kalau gue bilang ya. Dia udah ada sealnya bagus, jadi drag washer kita juga aman dari terembesan air ya, aman. Terus ini spoolnya ya, dia spoolnya sistemnya seperti ini. Untuk bibir spoolnya bisa dilihat ya, bibir spoolnya dia seperti ini. Terus akan kita buka di bagian drag washer ya. Kita akan buka dulu, ntar gua akan lihat selaknya dulu di mana. Nah, ini dia. Oke, drag washer akan gue buka dulu. Pengaitnya akan gue taruh sini. Oh, udah habis ya. Untuk drag washer dia masih menggunakan kampas. Nah ya, jadi kalau untuk custom, gue sangat sarankan diganti dengan carbon tech ya. Di setiap video gue selalu mengingatkan, dengan menggunakan carbon tech drag kita bertambah 40-60%. Jadi lumayan besar ya. Ya, satu lembar carbon tech kan nggak gitu mahal ya, bisa dipakai banyak kan ya. Apalagi untuk drag washernya ini cuma ada 3 set, beli lembaran yang berapa kali berapa itu awet banget, terus tahun nggak habis itu dipakai carbon tech-nya. Oke, ini kita taruh sini. Habis itu kita lanjut ke bagian ini
belnya ya. Kalau masih bingung ya, belnya itu kenceng apa enggak ya. Bukan gua sengaja gua giniin ya, lihat nih. Jadi dia pernya sangat kenceng ya. Oke, bisa lihat sekali lagi. Tuh. Nah, sebelum gua buka ininya gua cabut dulu gearnya. Kicker drive-nya ini. Habis itu gua mau buka bagian ininya dulu ya. Bagian baut pengaman di sini. Gua mau buka dulu. Gua taruh sini. Habis itu gue buka, ini kunci berapa ini? Kunci 10 kayaknya. Kan kunci 8 ya, kunci 10. Kita buka dulu. Ya, ini baut nutnya. Taruh sini. Habis itu, nah, ini bagian rotor ya. Bagian rotor dia masih berbahan grafit. Nih. Dengan ala-ala rotornya slim gitu ya, banyak bolong-bolong gitu ya, memangkas berat. Terus kita buka bagian pernya dulu nih. Biasa kan teman-teman yang sering casting sering nanya, ini pernya bentuknya apa? Kita buka dulu. Ya, ini bagian pernya nih, cukup jelas. Nah, gue deketin lagi nih. Ya, ini bagian sistem per yang dipakai. Terus kita tutup lagi. Kita pasang kembali. Oke, bisa dilihat dia kenceng banget ya. Habis itu kita tes ke bagian land roller, sudah pakai bearing atau belum ya. Gue buka dulu, ntar langsung buka. Ini bautnya kita taruh dulu di bawah ya. Oke, ini adalah bagian land rollernya. Dia menggunakan bushing dan bearing nih. Oke, ntar gua copotin dulu ya bearingnya nih. Ya, jadi dia di bagian depan itu dia menggunakan bearing ya. Coba kita lihat dulu bearingnya. Oke, untuk bearingnya dia bagus ya. Bearingnya dia ada sealnya. Tuh, bukan yang tanpa sealnya. Terus bagian belakang dia ada bushing. Jadi kalau sobat-sobat angler lagi main ke toko bearing atau apa ya, kalau mau dikasih full bearing juga nggak apa-apa ya, tinggal bawa aja contohnya ke tukang bearing, nanti bakal ada persamaannya pasti ya. Jadi di dalam hand rollernya teman-teman bisa pakai double bearing ya. Oke, kita pasang kembali ya, bagian yang kecil-kecil ini kita pasang lagi aja. Oke, udah jalan ya. Terus ingat, bagi sobat-sobat angler yang sering bermain di saltwater, untuk bagian bearing di bagian roller harus sering-sering dicek ya, atau sering disemprot dengan menggunakan WD ya, sebulan sekali, atau dikasih tetesan minyak bearing 2 minggu sekali lah kalau pemakaian reelnya rutin ya. Soalnya kita untuk menjaga kualitas dari si bearingnya. Oke, rotornya kita taruh sini, langsung kita fokus ke bagian jeroan si Anyfish ProStar. Oke, di sini ada cover ya, tinggal kita buka aja ya. Oke, kita taruh sini ya covernya ya. Nah, kita taruh sini nih biar sahabat-sahabat angler harus bisa lihat. Di sini ada rumah one way. Nah, kita bisa lihat di sini bearingnya pun tertutup seal, bagus ya. Makanya gue bilang reel ini sangat legend sekali ya. Harga murah tapi lebih unggul dibandingkan reel ukuran 1000 yang harganya hampir setara dengan Anyfish ProStar ini ya. Oke, di sini akan gue cabut dulu bagian bearingnya ya. Bisa lihat ini bearingnya nih menggunakan seal, maksudnya ada pelindungnya di sini ya. Ini bagus. Oke, kita taruh lagi di sini. Nah, terus di sini adalah bagian dari pinion gear ya.
bagian pinion gear ya, ada pasti bahan kuningan ini, dan ini adalah bagian shocknya ya. Oke, kita taruh di sini secara berdampingan. Jadi nanti kalau sobat-sobat angler yang ingin maintenance reel ProStar-nya nggak susah ya, tinggal lihat tutorial yang dikasih dari Mancing ID, ikutin. Nah, pokoknya gampang ya. Ini adalah bagian one way nya. Bagian one way nya gak usah gue copot lah ya, nggak gitu penting untuk gue copotin, terrepot di gua kalau ininya bubar ya. Jadi langsung kita bongkar di bagian side body ya, atau kita mau lihat langsung jeroannya ya. Ada 3 baut. Oke, tadi gue bukanya nggak di dalam in-frame karena butuh gue tekan dikit. Kalau tadi gue buka gini ngelos melulu. Oke, ini ya taruh ke bawah. Habis itu kita tinggal congkel aja nih bagian side body. Untuk bahan ya, gue lupa bilang, untuk bahan dari bodinya dia masih grafit ya, belum metal. Oke, tapi ini oke ya. Bisa dilihat lagi di bagian sini ya, bisa lihat sudah ada hasilnya lagi. Bearing yang berada di main gear ya, sangat cantik banget reel ini ya. Gak salah kalau gue bilang ini reel yang sangat unggul di di harga yang hampir sama dengan ini ya. Untuk reel-reel kelas lain sih gue jamin jauh lah ya. Ini untuk bagian dari main gearnya, ini grease-nya rada berantakan, ini harus kita benerin lagi. Kita harus kasih, yang penting itu kita harus kasih yang di dekat giginya inilah ya, soalnya ini yang paling penting nih di bagian sini ya. Pemakaian grease yang benar itu kita harus kasih di gear-gearnya seperti ini. Oke, kita taruh di sini. Habis itu kita bisa lihat bagian dari main shaft ya, main shaft dari Enivis ProStar ini ya. Kita akan buka lagi. Kita buka. Sebelum itu kita ada di sini ada as ya, as untuk oscillation gearnya. Jadi kita buka dulu di sini bagian bautnya yang menyatukan oscillationnya dengan main shaft ya. Kita buka dulu, ini bautnya, terus kita cabut main shaftnya ya. Ini main shaftnya, bisa dilihat. Oke, kita taruh sini. Terus ini oscillatingnya kita cabut, kita taruh sini. Terus di sini dia masih ada masih ada bearingnya ya. Sebelum itu kita harus buka baut yang berada di bagian bulgirnya ya. Kita harus cabut seperti ini. Ini bautnya kecil. Habis itu kita tinggal congkel aja bulgirnya. Kita lihat ya apakah sudah pakai bearing atau belum ya. Oh, ternyata belum ya. Ini tempat buat bearingnya. Ini ini yang gue bilang nih, ini bushingnya. Jadi kalau sobat-sobat angler mau custom pakai bearing lebih bagus ya. Oke, gue taruh sini karena ini pasangannya. Terus ini bearingnya akan gue keluarin dulu di bagian side panelnya, side bodinya. Ups. Oke, ini ya, ini adalah bearingnya. Tuh, dia sudah ada sealnya. Ups. Kiri kanan sudah ada seal, jadi bagus ya. Kita taruh di sini. Terus kita lihat di bagian sini apakah pakai bearing apa belum. Oke, nah di bagian sini nih di bagian untuk si pinion gear duduk ya, dia sudah memakai bearing nih. Wah, ini bearingnya udah ada seal juga nih, sobat-sobat angler nih, bisa lihat nih tuh ya, bagus ya. Jadi
ini reelnya udah kebongkar semua ya. Oke, kita fokusin kamera ke sini. Sep. Ya. Jadi ini reelnya udah kebongkar semua nih, sobat-sobat angler. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang reel ini sangat legend di kelasnya, di ukuran 1000 dan di harganya ya lebih unggul dibandingkan merek-merek lain. Bisa dilihat di dalamannya ya, dari segi bearing ya, segi bearing yang dipakai dia sudah menggunakan seal ya, baik yang ada di dalam dalaman sininya, bagian di main gearnya ya, terus sampai di bagian hand roller dia sudah menggunakan bearing. Jadi kalau ditanya reel ini bisa buat dipakai saltwater, nggak masalah sih menurut gue ya. Gue kasih zoom dulu. Jadi nggak masalah banget untuk dipakai di saltwater ya, karena spek-speknya juga sudah mumpuni ya, dengan bearing-bearing yang sudah dilapisi atau apa, ring yang dipakai sudah ada sealnya semua. Terus baik untuk mancing harian, untuk mancing di saltwater ini sangat rekomendasi, dan ini adalah reel yang sangat murah di kelasnya dengan punya spek yang kalau gue bilang hampir menyerupai reel yang harganya 800.000 ke atas ya. Jadi untuk sobat-sobat angler yang ingin punya reel ukuran 1000 ya, tentunya ya, reel 1000 yang harga ekonomis, mempunyai spek yang bagus seperti ini, bisa dicoba punya si Anyfish ProStar ini. Oke, jadi segini aja bongkar-bongkar tentang Anyfish ProStar yang gue bilang itu adalah real legend ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya ya. Tombol lonceng itu dihidupin untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mancing Hadi. Oke, see you next time and bye bye.